Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Yankee Charlie 2, Yankee India Zulu. Eh, di kesempatan kali ini kami akan mengulas atau akan unboxing sebuah produk yang produk ini sebenarnya kalau di luar sana terkenal ya. Namun untuk itu saya akan memperkenalkan kepada Anda semua satu produk dari merek Retevis. Dan mungkin Anda sudah pernah dengar dan Anda mungkin sudah pernah tahu merek ini ya, merek Retevis. Namun kali ini apa yang akan kita review dan unboxing. Dan terima kasih sebelumnya buat Master Jam ya. Master James yang sudah mensupport sehingga saya bisa mereview radio ini. Dan ini paketnya DHL ya, DHL dari Jusda International LLTD ya, dari Hong Kong ini. Oke, kita buka saja. Ini keterangannya satu unit radio dan satu unit programming cable. Nanti kita buka aja apa isinya, sama-sama kita unboxing. Oke, kita buka, kita unboxing, ya unboxing di radio, dan ini dari Bea Cukai ya, dari custom. Ini kita buka sealnya dulu, custom. Jadi sebelum ini kan masuk di Semarang ya, di AL Semarang. Ini harus diselesaikan dulu untuk customnya. Sudah selesai, terus diteruskan ke Yogyakarta. Ya. Buka dalamnya. Jadi di luarnya dibuka, dalamnya juga ya. Jadi di sini sudah ada keterangannya, pengirimnya. Ya, itu pengirimnya. Ini. Oke. Sudah ada di sini ya. Kita buka aja. Ini udah oleh custom, udah diperiksa. Jadi kita buka aja. Ya. Retevis RT23 transceiver, VHF, UHF, FM transceiver, model RT23, frekuensi 136 sampai 137, 400 sampai 480 MHz, power 5 watt, produksi dari Shenzhen Retevis Technology Co Ltd made in China. Oke, ini serinya. Kita lihat apa yang ada di dalam box ini. Ya, kita lihat. Jadi di sini ada kabel data. Ada merek Retevis, kabel datanya. Kemudian buku manual, user manual. Kemudian ya, ini ada adapternya, charging adapter ya, 0,2 ampere maksimal, output 12 volt, input 100 volt sampai
240 volt. Oke. Kemudian ada desktop chargernya. Desktop charger. Input 12 volt 500 mA, output 8,4 volt 400 mA. Jadi kalau baterainya kosong dia merah, full hijau. Dan kita dapat satu buah antena, fleksibel antena. Oke, fleksibel antena FM 136 sampai 74, 174 MHz, kemudian 400 sampai 480 MHz. Dual band antena. Kemudian kita dapat pengikat ya, hand. Kemudian kita dapat clip, belt clip. Ya, ini. Kemudian, nah ini baterainya udah terpasang. Sebenarnya ya baterainya terpisah tapi udah dipasang dari sana. Oke, kita buka dulu. Kita lihat dulu ya. Untuk tampilan depan seperti ini. Ya, tampilan depannya. Tampilan sampingnya seperti ini. Ada tombol PTT, ada 2 tombol lagi. Tampilan atasnya ini ada rotary dial, kemudian ini ada volume dan power on. Kemudian ini ada speaker dan mikrofon. Ya, standar ya seperti radio-radio yang lain. Seperti itu. Ya. Kemudian untuk bahannya plastik semua ya. Plastik. Tombol-tombolnya pas ya. Tombolnya pas, tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar juga, sehingga dan ini komposisi tombolnya, penempatannya cukup bagus. Kita tidak bersentuhan tangan kita dengan satu yang lain. Kan biasanya ada yang terlalu kecil ya, tapi ini cukup bagus, pas. Kemudian coba kita lihat baterainya, kita buka. Kita tarik ke belakang ya. Terus ini kita angkat ya, ini locknya ya. Baterainya 7,4 volt 1600 mA. Oke, nice. Oke, baterainya oke. Retevis FM transceiver model RT23 ya, 5 watt serial numbernya. Kemudian dari sini ya, pabriknya sudah tertera ya, cukup bagus ya. Artinya halus nih, saya lihat dari pembuatannya ini rapi gitu ya, rapi, dan ini aluminiumnya cukup lebar sehingga pendinginannya bagus ini. Secara kita lihat cukup bagus ya. Oke, segera kita hidupkan. Apa saja keunggulan dari Retevis ini? Keunggulan dari Retevis ini banyak ya teman-teman ya. Nanti kita akan coba satu persatu melihat keunggulan dari radio ini. Oke, kita lanjutkan untuk segera menghidupkan radio ini, Retevis. Kita putar ya, power on. Jadi ternyata tampilannya pertama itu untuk menampilkan voltase. Jadi di sini ini dual band. Dual band untuk sebuah radio seperti ini cukup bagus ya.
Dan ini adalah radio dengan judul atau radio dengan tipe cross band repeater. Dia mempunyai fasilitas cross band repeater. Jadi selain dia bisa digunakan untuk membuka repeater atau berkomunikasi, dia juga berfungsi sebagai repeater. Ya, radio ini bisa berfungsi sebagai repeater. Jadi mempunyai fungsi yang sangat baik. Jadi Anda tidak perlu membangun station repeater crossband, ya. Misalnya kita punya 2 radio nih ya. Kita punya 2 radio, ya. Ini adalah radio UHF ya. Yang satu ini radio VHF, ya. Jadi satu radio VHF, satu radio UHF. Ini akan bisa berkomunikasi kalau kita menggunakan ini, ya. Jadi kalau langsung, misalnya ini VHF, ini UHF, tidak bisa berkomunikasi langsung. Tapi dengan ini kita bisa berkomunikasi. Oke, itu adalah awal. Jadi maksudnya gambaran awal lah, ya. Sekarang kita akan coba dulu melihat menu-menu dari Retevis. Kita lihat menunya, kita pencet menu. Untuk menggeserkan menunya ini ya. Ya, kita untuk geser menu ini. Jadi ada step 5,0 pas ya. RxSafe, Fox, power low kalau kita bisa pilih, power high, kita tinggal geser high. Ya, kita naikkan lagi. Kemudian Square, relay. Nah, ini relay fungsinya radio ini bisa menjadi repeater. Ya, nanti kita akan ulas. Jadi kalau relay ini, radio ini akan bisa berfungsi sebagai repeater. Menu. Ya, relay. Terus wide ini mode FM-nya bisa wide, bisa narrow. Kemudian TOT ya kita beri waktu 1 menit. Peringatan 1 menit untuk kita transmit supaya radio tidak panas. Beep, ya ini suara beep, suara yang kita putar-putar ini tadi ya, kita pencet tombol. Nah, ini kalau saya matikan sudah nggak bunyi kan? Tapi kalau kita on, nah bunyi tit gitu ya. Oke. Color bisa 3 warna, orange, purple, kemudian biru. Ya, ini purple-nya sama biru nggak terlalu kelihatan ya kalau di kamera, tapi aslinya ini purple ya. Ya, kita rubah ke purple aja yang supaya agak sedikit ini ya, tidak terlalu panas gitu ya, sejuk. Oke, kita ini VOT Fox delay kayaknya tadi ya, dual wide on, LED on, voice ini suara dari penunjuk tadi, English, Anycode, Roger ini untuk kalau kita mencet PTT dia akan bunyi beep. Tolak BCLO, shift ini plus minus kalau kita mau repeater plus minus di sini. Apakah duplex min, apa duplex plus. Offset ini nilainya. Nah, open set ini bisa kita rubah. Kita mau nulis apa saat kita buka radio ini. Kalau tadi adalah open setnya DC. Jadi kalau kita hidupkan radio akan terbaca voltase dari radio ini ada tinggal berapa volt atau sementara berapa volt yang sekarang muncul ya. Oke. Ini bisa dirubah mau message misalnya kita pesan, misalnya kita isi call sign kita bisa full ini ya, call sign-nya full, tulisannya full, bisa frekuensi, bisa nama. Kita DC aja ya biar kita tahu pada saat kita buka radio ini berapa voltasenya. Kemudian PTT ID ya, ini kita akan mengisi PTT ID ini dengan nomor sehingga
kita bisa berkomunikasi hanya dengan PTT ID. Menu. Phone message ini tadi kalau kita nulis call sign ya nanti pada saat kita buka radio ketika kita isi tadi message maka dia akan menunjuk apa yang kita tulis di sini. Menu. Oke, scan, downloads on sudah. Ini adalah tone atau kode untuk membuka repeater atau untuk membuka HT-nya. Ya, biasa kita gunakan TCDC, tune square ya, tune square untuk membuka repeater. Ini biasa kita nanti bisa memilih nilainya. Kita bisa milih nilainya. Confirm. Mute mode. Oh, sorry. Confirm. Mute mode. Kita harus mengeset dulu Mute mode. repeaternya ya. Kalau kita sudah set repeaternya, itu baru bisa kita rubah. Ya, ini channel name untuk memberi nama. Kalau sudah kita memori, maka kita akan bisa memberi nama. Kemudian ini repeater relay, delay-nya berapa ya? 0,5 detik atau berapa detik ya? Bisa kita rubah. Ini 1 detik, ini setengah detik. Delay-nya dari repeater ini, gitu ya. Confirm. Repeater speaker. Jadi kalau kita off, berarti ini tidak bunyi. Kita on, dia akan bunyi. Pada saat melakukan repeater PTT. Jadi kita akan fungsikan repeater ini menjadi sebuah repeater, maka kita harus on. Jadi PTT-nya on. Ketika dia menerima sinyal, maka radio ini akan on untuk mengirimkan sinyal yang diterima. Menu. Repeater mode ini bisa single, bisa double. Jadi single itu misalnya inputnya VHF saja, misal input di VHF, transmit di UHF, itu single. Jadi hanya satu perintah saja. Jadi misalnya receive-nya di VHF, transmit di UHF. Kemudian sebaliknya, misalnya receive-nya di UHF, transmit-nya di VHF. Itu single, jadi satu aja. Tapi kalau double, dimanapun dia mereceive, ya, misalnya dia receive-nya di UHF, dia akan transmit-nya di VHF. Misalnya dia receive-nya di VHF, dia akan transmit-nya di UHF. Jadi itu double. Double itu dia berfungsi ganda, bisa transmit di salah satu frekuensi atau band di mana dia receive-nya misalnya di VHF duluan, maka dia akan transmit di UHF. Receive-nya di UHF duluan, maka dia akan transmitnya di VHF. Sebaliknya seperti itu ya. Itu yang tadi mode-nya dual. Menu. Ya, kalau kita dual ya. Ini single, kalau kita double. Nah, ini double ini berarti yang saya jelaskan tadi. Dia bisa berfungsi dua-duanya. Kalau single hanya salah satu saja. Misalnya kita tetapkan yang akan transmit di VHF ya VHF saja. Yang akan transmit di UHF ya UHF saja. Confirm. Lanjutkan lagi. Jadi seperti tadi kita bilang ya, untuk fungsi utama dari radio ini yang sangat menonjol. Jadi keunggulan utama dari radio ini adalah cross band repeater aktif ya. Dan saya akan buktikan satu lagi ya. Jadi ini radio ini mempunyai keunggulan di mana dia bisa mereceive secara bersamaan antara yang VHF sama yang UHF ya. Kita mau buktikan, mari kita akan buktikan ya. Saya akan buktikan bahwa radio ini akan mereceive dua band secara bersamaan. Ya, kita tetapkan ini VHF, kita tetapkan ini UHF-nya. Ya, kita coba. Ya, UHF-nya itu
Frekuensi berapa ya? 435225. Oke. Oke, kita akan coba ya. Kita akan coba. Ya, ini saya coba pencet di, aduh ini powernya terlalu gede ya. Saya kecilkan dulu. Powernya terlalu besar. Kita kecilkan dulu powernya. Oke. Saya akan transmit di UHF ya. Ini UHF. Ini. Nah, ini VHF. Kita akan coba. Nah, Anda dengar ya. Ini. Jadi ketika saya transmit di UHF, ya UHF ini. Nah, ini UHF. Sini UHF ya. Ini VHF. Ini bunyi ya. Bersamaan. Jadi dia bisa mereceive secara bersamaan dua radio yang sedang transmit, dia bisa receive bersamaan. Jadi apa namanya? Dia tidak salah satu. Misalnya kita standby di sini, receive-nya di bawah, atau standby di bawah, receive-nya di atas. Enggak, ini dua-duanya bisa di-receive secara langsung. Nah, ini adalah keunggulan dari Retevis. Oke, sekarang saya akan memperagakan bagaimana radio Retevis ini berfungsi menjadi repeater. Oke, kalau kita pertama akan berkomunikasi, ini tidak akan terjadi ya. Saya mencet ini. Nah, ini nggak bunyi. Saya mencet ini nggak bunyi. Nah, bagaimana caranya saya bisa berkomunikasi dari sini ke sini, atau dari sini ke sini ya? Mari kita lihat bersama. Kita akan setting Retevis ini berfungsi sebagai repeater crossband. Ya, kita lihat. Ya, kita cari menu. Kita akan coba mencari menu repeater tadi ya, repeater. Jadi relay ya, kita hidupkan dulu relay. Jadi relay ini kita hidupkan. Kalau kita ingin memfungsikan menjadi repeater, kita akan hidupkan relay on. Oke. Kemudian kita cari menu repeater. Cari menu repeater. Repeater relay 0,5 detik. Oke, sudah. Repeater speaker kita off saja ya, biar tidak feedback. Nah, repeater PTT kita on. Oke. Kita akan coba yang single dulu ya. Kita akan coba yang single dulu. Mari kita lihat. Jadi single itu dia receive-nya di sini ya. Kita setting 435 225. Jadi transmitnya di sini, receive-nya di sini, ya, receive-nya di sini, receive-nya di VHF, transmitnya di UHF. Mari kita coba, ya, mari kita coba, apakah dia akan berfungsi seperti yang kita tadi sudah deskripsikan ya. Aduh, gimana nih? Gini aja lah, nggak apa-apa ya. Oke, kita ngalah kameranya, kita turunkan. Oke.
Jadi karena tadi fungsinya adalah single, dia hanya bisa mereceive dan transmit ke UHF. Kita lihat. Saya komunikasi, saya matikan dulu. Saya pencet ini. Ini nggak bunyi ya, mati ya. Oke, saya hidupkan. Ya, kita coba. Nah, ya, jadi dua radio ini sudah bisa berkomunikasi. Kita lihat sekali lagi. Jadi ada sinyal di sini ya. Oke. Nah, karena ini single, saya pencet PT ini ya, tidak akan masuk ke sini. Kita lihat. Nah, tidak terjadi apa-apa. Jadi hanya kita transmit di VHF, kemudian dia akan repeaternya akan transmit di UHF-nya. Nah ya. Oke, ini yang single. Sekarang kita rubah menjadi double. Double itu dia akan bisa dimanapun dia mereceive, dia akan mentransmitkan di band yang berbeda. Jadi kita set lagi. Oh sorry, lock ya. Kita coba buka unlock Menu. menu. Jadi tadi repeaternya kita akan rubah menjadi double ya. Sebentar kita coba lihat mana menunya. Nah ini single tadi. Sekarang kita coba ke double. Menu. Oke, double. Sudah kita. Cancel. Jadi kalau double dia akan seperti ini ya. Kalau tadi ada tanda transmit sama receive, kalau ini enggak ada. Kita lihat apakah betul. Saya akan coba memancar di sini dulu di VHF. Bisa ya. Saya akan memancar di UHF. Bisa ya. Jadi radio ini bisa berfungsi menjadi repeater aktif dimanapun dia bisa menerima sebaliknya ya. Jadi kalau ini radio ini di UHF, dia akan bisa berkomunikasi dengan ini. Radio ini VHF, dia akan bisa berkomunikasi dengan ini radio ini. Jadi bisa betul-betul cross bandnya aktif ya. Jadi ini salah satu keunggulan dari Retevis RT23 ya. Saya suka banget menu ini, saya suka sekali, dan saya baru menemukan radio yang memang bisa mendengarkan dua band sekaligus ya. Jadi dua-duanya bisa kedengaran di sini. Jadi VHF UHF begitu kita receive, dua-duanya bisa kedengaran sama sekali, tidak ada terganggu. Oke, sekarang kita akan coba untuk melihat. Jadi ini saya akan matikan dulu untuk repeaternya. Kita akan coba melihat power dari radio ini. Berapa powernya? Oke, kita akan lihat power dari Retevis ini. Jadi kita akan coba yang VHF dulu. Ini saat ini kondisi di low power. Ya, 1,5 watt. Low powernya 1,5 watt. Ya. Kita akan pindah ke high power. Menu langsung TX. Ya, langsung TX. Langsung kita pindahkan Power. ke high. Confirm. Oke. Cancel. Kita lihat high-nya berapa. Ya, 5 watt lebih. Kita coba skala 20. Nah, 5 watt. Pas kalau di skala 20 5 watt. Tapi kalau di 5 watt dia lebih dikit. Ya, gitu ya. Oke.
Sekarang saya pindah ke UHF-nya. Ini masih low, kita lihat. 1 watt ya. Ya, 1 watt untuk UHF-nya. Kita coba pindah ke high power. Menu. Kita ke high power. Power. Confirm. Cancel. Kita lihat high power-nya. Ya, 5 watt sama ya. 5 watt. Jadi agak besar sedikit di VHF tapi sama-sama 5 watt. Jadi sesuai, jadi spesifikasi dari radio ini sesuai. Dia menyebutkan 5 watt, ternyata dua-duanya juga 5 watt ya. Seperti itu, jadi radio ini cukup mumpuni kita gunakan. Dan satu lagi yang saya suka di radio ini adalah modulasinya. Mari kita coba. Oke, saya akan coba untuk memberikan sedikit kenapa saya suka radio ini. Modulasinya bagus banget ya. Tidak seperti yang saya kira. Saya akan coba beberapa radio. Ya, kita coba Yaesu. Ya, ini Yaesu, FT44. Ini saya coba Baofeng. Ya, kita akan mancar di VHF ya. Kita akan mancar di VHF. Nanti kita bisa melihat seperti apa suaranya. Oke, ini kita yang ini kita pergunakan Retevis ya. Yang ini Retevis ya. Retevis, kemudian Baofengnya kita hidupin dulu. Ya. Di frekuensi 145805 dulu ya. Oke. Ya, saya akan coba untuk radio Baofeng dulu ya, radio Baofeng. Kita putar, kita coba dengerin. 123, 123. Dicoba 1 2 3 tes. Ini radio Baofeng ya, radio Baofeng. Sekarang saya coba radio dari Yaesu. 123. 123, 123, 123, 123, 123, 1 2 3 tes. Radio dari Yaesu, lebih kecil dari Baofeng, tapi lebih clear. Baofeng agak sedikit booming, suaranya sedikit kurang jelas tapi keras ya. Sekarang kita coba Retevis. 123, 123, 123, 123, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3. Retevis mempunyai kejernihan suara yang bagus, kemudian kekerasan suara yang cukup. Artinya dia lebih keras dari kedua-duanya, tapi dia lebih jelas. Kita coba lagi sekali lagi. Ini Baofeng. 1 2 3, 1 2 3. 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3. 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3. Ya, terdengar jelas bedanya antara Retevis dan kedua radio ini yang sudah saya bandingkan. Dan ternyata tidak seperti yang saya bayangkan. Radio ini mempunyai modulasi yang cukup bagus untuk di VHF atau di UHF ya. Sama aja, untuk mikrofonnya cukup bagus sehingga kita puas berkomunikasi dan mungkin lawan bicara kita jelas mendengarkan suara kita. Jadi ini tadi kita coba di suara dari Retevis tadi di penerimaan. Oke, terima kasih bagi Anda yang sudah menonton video ini.
thank you for watching my video about the review tentang review dari Retevis RT23. Jadi buat Anda yang ingin membeli radio ini, Anda bisa nanti lihat di deskripsi saya. Di deskripsi saya tentang radio ini, nanti bisa Anda kunjungi websitenya Retevis. Dan tentu ini saya bukan karena saya disupport dari Mr. James terus kemudian saya buat-buat, tidak. Tapi ini kenyataan, kita sudah melakukan perbandingan dengan beberapa radio tadi dan kita sudah melakukan pengetesan. Jadi tidak ada yang direkayasa di apa yang saya review ini. Dan nanti episode selanjutnya saya akan melakukan pengetesan atau pengujian radio ini di keadaan sesungguhnya. Artinya saya gunakan sehari-hari, nanti akan saya gunakan radio ini. Oke, terima kasih sekali lagi buat Anda. Jadi kali ini kita sudah mereview Retevis RT23. Dan tentunya semoga bermanfaat, dan bagi Anda yang mungkin baru pertama kali atau mungkin sudah pernah nonton ya. Kalau di luar sana sudah banyak yang mereview radio ini. Namun karena di Indonesia kita akan coba memberikan sesuatu yang baru tentang radio ini. Terima kasih sudah menonton video saya. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Thank you for Mr. James for your support. Dan tentunya semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. The Yankee Charlie itu Yankee India dulu. Assalamualaikum, Sabantri. Bye-bye.